Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya di Audio Rakitan. Dan kali ini saya mendapatkan sebuah power ya teman-teman. Jadi ini power dari teman saya yang minta tolong buat di servis ya teman-teman. Sebenarnya saya belum pernah menyervis power ya teman-teman. Tapi karena dia juga tidak bisa, terpaksa saya ambil sekaligus untuk belajar. Jadi kata si teman saya, kendalanya itu powernya ini awalnya normal ya teman-teman, dan dipinjamkan kepada saudaranya buat acara ulang tahun. Entah kenapa baliknya powernya sudah mati ya teman-teman. Jadi setelah dia cek, diperhatikan, ternyata beliau menemukan resistor ya teman-teman, 33 ohm itu terbakar dan sudah dicopot. Kemungkinan yang dipinjamin ini salah memasang kabel speaker atau ada kabelnya yang saling bersentuhan ya teman-teman. Jadi saya dapatkan sudah seperti ini. Ini disiapkan resistor 1, nggak tahu ini ukuran berapa. Coba kita cek dulu ini resistornya. Malah kosong-kosong ya teman-teman. Ini perkiraan saya resistor 10 ohm ya teman-teman. Perkiraan saya ini 10 ohm. Jadi nggak tahu apa maksudnya beliau nempelin resistor ini. Dan di sini saya juga diberikan lengkap dengan transistor finalnya. Ini ada 2 set ya teman-teman. Dan coba kita langsung cek dulu satu persatu. Mulai dari transistor final, saya pakai apo digital di probe dioda ya teman-teman, posisinya di dioda. Apakah transistornya yang rusak? Ini transistor finalnya. Oke, saya kira ini masih aman ya teman-teman, transistor finalnya. Yang ini juga masih aman ya teman-teman. Jadi kedua transistor ini masih aman. Jadi kendalanya tidak di transistor. Karena ini yang kebakar adalah resistornya. Coba kita cari jalur yang menuju resistor ini ya teman-teman. Ini adalah jalur resistornya tadi. Berarti ke transistor ini ya teman-teman. Dan yang satunya kelihatan sekali ini warnanya sudah mulai tidak wajar. Warnanya agak kuning, beda sekali dengan yang sampingnya teman-teman. Yang ini masih normal. Ini adalah transistor
TIP 31 teman-teman, TIP 31 dan TIP 32. Coba kita ukur. Ini yang 32. Jadi bisa diperhatikan angka yang ditunjukkan itu 14.075, 76 ya teman-teman. Jadi sudah tidak wajar. Coba yang sebelahnya. Yang ini malah di angka di bawah 100 ya teman-teman. Berarti kemungkinan transistornya ini ikut kebakar ya teman-teman, karena resistornya ini sudah kebakar, tidak bisa menahan beban, makanya merembet ke transistornya ini. Jadi coba kita cek transistor yang di bawahnya. Ini sambil kita belajar ya teman-teman, belajar memperbaiki power. Kalau ini masih normal 640. Jadi normalnya transistor itu antara 500 sampai 600 ya teman-teman, atau juga 700 masih normal. Kalau di bawah 400 atau di atas 700 berarti sudah tidak normal. Coba kita cek transistor yang kecil ini lagi. Masih normal. Itu masih normal ya teman-teman. Jadi cuma kedua transistor ini saya nggak ngerti ini transistor pas atau transistor bias ya teman-teman. Coba teman-teman kasih tahu saya biar lebih mengerti lagi. Jadi kemungkinan ini adalah yang rusak, dan resistor 33 ohm ini. Kalau untuk resistor yang lain coba kita cek satu-satu. Jadi kemungkinan resistor yang lainnya masih berjalan normal ya teman-teman. Dan kecurigaan saya hanya di dua bagian ini. Apakah mungkin resistor kapur juga ikut short? Jadi ini tidak ada terdeteksi ya teman-teman. Kalau yang satunya masih ada, yang sebelahnya tidak ada. Apakah mungkin ini putus?
Jadi kemungkinan ini juga putus ya teman-teman, karena tidak ada dibaca. Yang satunya masih ada terbaca, dan yang di bawah ini masih juga terbaca. Oke, langsung saja kita cabutin ya teman-teman. Ini kabelnya ini kita singkirkan dulu. Jadi yang diganti 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Mudah-mudahan saya punya stok spare partnya. Ya, jadi ini sudah terlepas ya teman-teman. Ini dia TIP 32, TIP 31, dan air kapurnya. Saya nggak tahu kenapa ini pas saya coba tarik dari atas, airnya ini malah rusak ya teman-teman. Mungkin karena kondisinya sudah tidak bagus. Bisa kita perhatikan dari warna tulisannya ini aja sudah mulai pudar, mulai dari angka 5-nya 0,5 ohm ini ya teman-teman. Kalau temannya masih terlihat jelas. Mungkin saja karena sempat terjadi panas yang terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi kropos. Saya nggak tahu punya apa nggak ini barangnya. Sedangkan yang sebelahnya ini masih keras sekali ya teman-teman. Udah abaikan yang itu. Sekarang saya carikan dulu. Oke, ini ada ya teman-teman. Ternyata saya punya banyak. Air kapur 5 watt 0,5 ohm ya teman-teman. Jadi airnya sudah ada. Kita cari TIP 3132. Oke, ini 32 ya teman-teman. Ini 31, oke. Dan resistor 33 ohm ini saya sudah dapatkan juga. Jadi coba kita pasang ya teman-teman. Ini R33 ohm. Maksud saya 330 ohm ya teman-teman. 330. Ini ya teman-teman. Ini 330 ohm. Oke, lihat teman-teman. Dan ini resistor 3132. Yang ini 32, yang ini 31.
Oke, kita langsung coba pasang aja ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan mengganti resistornya ini powernya mulai normal kembali. Jadi 32, ini 32 posisinya di sini teman-teman. Dan 31 di sebelahnya. Saya sengaja tidak merekam pada saat tadi membuka karena pas saya sedot pakai alat ini timahnya itu masih ada yang nyangkut ya teman-teman. Jadi perlu ditarik-tarik lagi, disolder, tarik biar bisa lepas. Dan itu sangat mengganggu ya teman-teman. Jadi saya tidak rekam. Oke, saya pasang dulu transistornya. Mudah-mudahan dengan mengganti transistor dan resistornya tadi power mulai normal kembali. Karena ini baru pertama kali saya menyervis power ya teman-teman. Biasanya cuma ngerakit yang sudah jadi seperti ini juga. Jadi sekarang coba servis. Maklum karena saya belajar tanpa guru, jadi cuma belajar modal hobi. Yang pertama itu hobi ya teman-teman. Selain hobi ada yang mendukung seperti YouTube, Google. Saya cari di sana. Dan ada juga beberapa grup di Facebook. Di Facebook banyak sekali grup-grup tentang audio ya teman-teman. Jadi saya juga ngintip-ngintip ilmu di sana. Dan tentunya yang pertama itu adalah mulai dari hobi ya teman-teman. Harus ada cinta. Kalau tidak cinta, susah untuk melakukan pekerjaan tersebut ya teman-teman. Pertama kita harus mencintai sebuah pekerjaan kita. Dan ini proses pengecekan apakah tidak nempel satu sama lain. Mudah-mudahan aman. Sekarang saya pasang ini R5 wattnya ya teman-teman. R kapur 5 watt 0,5 ohm. Mudah-mudahan dengan mengganti komponen ini powernya nyala kembali. Oke ya teman-teman. Ini air kapur. Sekarang R330 nya. Ini R330 nya ya teman-teman. Karena ini semua sudah terpasang, jadi sekarang kita gosok-gosok dulu menggunakan gosokan gigi supaya tidak ada sisa-sisa timah yang saling berhubungan ya teman-teman.
Oke, karena sudah, jadi tinggal kita coba apakah bersuara ataukah tidak. Karena setelah tadi kita lakukan penggantian komponen R kapur, transistor, dan juga R330. Dan saya akan siapkan dulu untuk power supply dan input audionya. Oke, jadi ini sudah siap semua ya teman-teman. Ini input untuk power supply, ini out untuk speaker, dan ini input audionya. Transistornya masih memakai transistor yang kemarin ya teman-teman. Saya hanya memasangkan kabelnya saja dan menyambungkan ke PCB. Dan sekarang kita akan coba apakah mau hidup setelah diganti resistor kapur, resistor 330 sama TP31 dan 32-nya. Oke, kita colokkan dulu ya teman-teman. Jadi untuk speakernya tuh, dan saya coba untuk mencarikan lagu. Auto bayar tagihan PAM, pakai Go Tagihan. Warna rambut menyala dan tetap terawat dengan Natural Oils. Garnier Color Naturals, gaya kan? I know that I'm worth that you to be some time. I'm more than worth. I'm here. Oke, jadi sudah bersuara ya teman-teman. Jadi setelah saya ganti ternyata benar, yang bermasalah adalah kedua transistor, resistor, dan juga resistor kapurnya. Dan saat tadi saya coba, terdapat suara berisik di pertamanya ya teman-teman. Itu karena input yang saya gunakan ini input abal-abal, jadi tidak
tidak sempurna merekat dan menempel dengan temannya. Jadi sekiranya power ini sudah normal kembali dan siap untuk digunakan. Dan mungkin segitu aja video saya untuk belajar memperbaiki power ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang ingin belajar juga dan yang belum pernah servis power. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali melakukan servis power, lihat fisik dari komponennya dulu kalau ada yang seperti kebakar, dan kedua cek semua transistornya dulu. Kalau semua transistornya udah normal, baik dari transistor final, transistor bias, dan transistor lainnya, semuanya harus normal. Yang ketiga, cek diodanya ya teman-teman. Biasanya kalau di power itu, kalau SOCL ada dioda 1 ampere di sini. Kemungkinan itu juga putus. Dan lanjut pengecekan resistornya, begitupun elko-nya. Jadi cek satu persatu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dan bisa membantu. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk video saya kali ini. Dan jangan lupa subscribe-nya.